Allah segerakan, dan juga yang di akhirat Allah lipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi berkah saking khidmah kepada ilmu agama, keluarga, anak keturunan Turiyah didadosaken kathah ingkang dados ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan alumni pesantren ilmu Al-Quran, wabil khusus kepada pengurus Bilkolam Cabang Surabaya, Al-Akh Al-Ustadz Fahmi Muhammad sebagai apa sebutannya, nahkoda atau apa? Rois Am. Terlalu muda kalau Rois Am. Kapten bagus ya, lebih semangat. Dan yang lain-lainnya yang saya cintai, dan kepada segenap para alim ulama yang tidak mampu saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, dan juga kepada para santri dan santriwati dari Yayasan Mitra Arafah, TPQ maupun pesantren. Mudah-mudahan semuanya diberi keafiatan, kesehatan, tambahan manfaat dan barokah. Wabil khusus dumateng Yai Suwaji, mugi-mugi diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya hadir di sini sangat bahagia, dan kebahagiaan itu bertambah manakala perkenalan dengan saudara-saudara dari Yayasan Mitra Arafah, dan kemudian tadi disebutkan beberapa nama yang juga familiar, yang itu menambah kebahagiaan lagi. Dan kami meyakini bahwasanya al-arwah junudul mujannadah, memang dulu kita semua di alam arwah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita bertemu di dalam majelis yang baik, di dalam kegiatan yang baik, di dalam cita-cita yang mulia, maka insya Allah konon di alam arwah kita pun dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan, al-arwah junudul mujannadah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan tadi disebutkan beberapa nama yang juga familiar sekali, sebagaimana tadi disampaikan bahwasannya penasehat dari yayasan adalah Profesor Ali Aziz. Kebetulan beliau juga sangat familiar bagi kami, khususnya bagi saya, karena saya ini adalah teman satu angkatan di pesantren dulu dengan Al-Ustadz Gus Advan Nafis. Itu dulu di Sanggikoten Londo, tasih sering kontak, dan kalau ke Indonesia, kalau ke PIG pasti sambang ke kami, dan juga kalau ke Surabaya, beliau pas ada di Surabaya beberapa kali janjian. Jadi saya punya, kalau boleh dibilang dulu geng gitu, 3 serangkai, karena satu hobi, satu angkatan, yaitu hobinya basket. Dan yang paling pintar adalah Gus Advan, dan yang diajari termasuk adalah saya. Jadi setiap harinya kemana-mana runtang-runtung bertiga, saya, Gus Advan, satu lagi almarhum Al-Ustadz Ibnu Rahman. Itu kami bertiga sampai sebelum Gus Advan ini ke Belanda, itu sering masih kumpul begitu, walaupun jarang-jarang sudah karena kesibukan masing-masing. Jadi mulai dari
saya SMP, kebetulan Gus Advan ini kala itu SMA, jadi selisih 3 tahun. Yang Ustadz Ibnu Rahmat ini SMA kelas 1, Gus Advan SMA kelas 1, saya SMP kelas 1. Jadi saya omongan dari 2 yang lebih besar ini. Dan kemudian Masya Allah banyak sekali kenangan, termasuk dengan ayahanda beliau Profesor Ali Aziz. Kami mengenal sejak saya SMP ya, karena beliau sering dulu kalau sambang anak atau sebaliknya Abah Yai ketika ke Surabaya ya sering bertemu, berkomunikasi di beberapa tempat. Wabil khusus yang sering adalah di PWNU, yang kedua adalah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu dulu sering ketika Abah masih aktif di sana, saya mendampingi Profesor Ali Aziz ini sering hadir, datang, sambang, dan sekedar mengobrol di kamar tunggu ruang khotib itu di bawah ruang imam. Jadi begitu tadi Ustadz Imam menyampaikan nama beliau, bertambahlah kebahagiaan saya. Alhamdulillah, ternyata ya satu circle semuanya, alhamdulillah. Dan mungkin juga tadi disampaikan mulai dari tahun berapa tadi, 295 sudah membaca kitab Mabadi fi Ilmi Tajwid, kemudian mengenal sosok dari guru kami Murabi Arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Al Murtadha, dan mungkin di situ ada himmah, ada azam, ada niat yang baik khususnya kepada kitab tersebut dan kepada mu'alifnya yaitu Murabi Arwahina. Mungkin kemudian itu yang menjadi sababiyah di beberapa tahun kemudian terjadilah kerjasama yang baik ini. Alhamdulillah, sesuai dengan suatu ungkapan, sebagian mengatakan ini adalah athar, sebagian mengatakan ini adalah hadis. Dikatakan bahwasannya man fataha li nafsihi, man fataha ala nafsihi bab niyatin hasanah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Barang siapa yang membuka satu bab niat yang baik, maka Allah akan membuka 70 pintu taufik untuk dia. Jadi mungkin dulu ada niatan yang baik tahun 95 itu, entah itu ingin sowan, entah itu ingin mengamalkan kitab itu, menyebarkan, mengajarkan. Tentunya orang namanya belajar itu pasti ada niatan ingin mengembangkan lalu mengajarkan. Lalu kemudian mungkin salah satu dari 70 pintu taufik itu oleh Allah Subhanahu wa taala terwujudkannya, termanifestasikannya adalah sekarang ini dipertemukan dengan kami-kami. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan tafaul itu namanya tafaul. Jadi tafaul itu adalah menisbatkan, atau kalau bahasa kita itu menggantungkan, sesuatu, menggantungkan sesuatu kepada suatu perkara yang baik dengan harapan juga mendapatkan hal yang baik. Ini adalah suatu hal yang disunnahkan di dalam syariat. Kebalikan dari tasya'um. Kalau tasya'um itu mengaitkan suatu hal yang buruk dengan suatu perkara. Misalkan suara tokek, tekek, sugi, tekek, melarat, tekek, sugi, tekek, melarat. Lu melarat begini. Ini gak boleh, tasya'um. Tapi kalau tafaul, dikisahkan dulu ada Rasulullah SAW itu beliau memiliki memberikan satu isyarat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan akan keluar dari Umar yang ini Umar yang juga memiliki sifat seperti Umar yang ini, pemimpin yang adil dan lain sebagainya.
Tapi Umar yang akan keluar dari Umar yang ini, dia memiliki ciri-ciri pipinya ada bekas luka, tanda luka. Sehingga sejak sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, keluarganya Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau memiliki anak laki-laki, yang dicek bukan yang lain-lain tapi pipinya. Beda dikit sama kawan-kawan ini, kalau punya anak yang dicek kan hidungnya, pesek apa mancung. Yang dicek adalah hidungnya, umumnya orang kita. Nah, ini yang dicek pipinya, karena berharap anak yang lahir itu adalah anak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, bahwasanya ini adalah akan menjadi penerus dan yang memiliki sifat seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Lahir satu, dilihat tidak ada bekas lukanya, gak jadi dikasih nama Umar. Masya Allah. Allah barik lakum fi, insyaallah. Lahir lagi satu, begitu dilihat tidak ada bekas lukanya, tidak jadi dikasih nama Umar. Lahir lagi satu, tidak ada bekas lukanya, gak jadi dikasih nama Umar. Sampai salah seorang dari mantu, ini cucu mantunya Sayyidina Umar, namanya Syekh Abdul Aziz. Istrinya hamil, istrinya ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Istrinya hamil, kemudian kok lahir anak laki-laki, dilihat pipinya tidak ada bekas luka. Saking gemes atau gimana ya perasaannya itu, gemes kok gak ada muncul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya beliau wis walaupun tidak ada bekas lukanya, wis tak jenengno Umar, dengan harapan masa gara-gara bekas luka, wis pokoknya saya kasih nama Umar, dengan niatan anak saya inilah yang disampaikan oleh isyarat Rasulullah SAW, walaupun tidak ada bekas lukanya. Dengan niatan ini kemudian sudah sampai anak ini tumbuh kembang sampai balita. Balita agak besar dikit, sudah bisa main kemana-mana. Suatu ketika Umar kecil ini bermain di kandang kuda ayahnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan si Umar kecil ini. Ketika ayahnya ini, yakni Syekh Abdul Aziz, ngecek ke kandang kuda, ternyata anaknya yang masih kecil ini disempak sama kuda. Langsung dihampiri anaknya, didatangi, dilihat penuh darah. Begitu dilihat yang berdarah adalah pipinya, tidak jadi sedih, malah seneng girang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kecelek kabeh dulur-dulurku, dipikir bekas lukanya itu keluar pada saat lahir, ternyata tidak, kemudian hari. Sehingga jadilah anak ini kelak menjadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang kita kenal dengan keadilannya di dalam memimpin orang-orang mukmin. Nah ini jadi tafaul nama itu. Nah, salah satu kisah yang terjadi adalah kisahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Mudah-mudahan nanti Alwi juga menjadi ahli Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bergembira sekali dengan adanya wadah untuk kawan-kawan Bil Kolam cabang Surabaya ini, difasilitasi oleh keluarga besar Yayasan Mitra Arafah. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan, kawan-kawan ini bisa betul-betul menyambut, selain juga bertasyakur dengan adanya peresmian ini, juga kemudian rasa syukur itu di-upgrade di dalam bentuk kesungguhan di dalam membuat program-program, dan tidak usah terburu-buru tapi teratur dan konsisten. Ya, yang paling penting konsistensi, istiqomah itu paling penting. Inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa inqallah. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling langgeng, paling istiqomah, paling dawam, walaupun itu sedikit
tapi itu akan berbuah, dan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan amal yang sedikit tapi istiqomah itu adalah amal yang besar daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Maka mulailah dari sesuatu yang mudah yang bisa antum istiqomahkan. Bikin program yang murattab, yang teratur, tapi kuncinya adalah istiqomah. Sebagaimana semua yang dibangun oleh Abah Yai semua dari hal-hal yang sederhana sampai pengajaran Al-Quran yang kita dapatkan dari beliau pun, mau Quran, mau bahasa Arab dan lain sebagainya, itu hal yang sederhana, yaitu penyederhanaan sesuatu yang rumit kemudian diulang-ulang sebagai bentuk takwid, kan begitu kan? Nah, ini sederhana sekali tapi banyak hasilnya. Kenapa? Kuncinya adalah konsistensi sehingga bisa terukur dan bisa mengakar kuat menjadi suatu kebiasaan. Al-adatu idza rasahat nasakhat. Jadi adat itu apabila dia sudah menjadi hal yang merasuk pada diri seseorang secara pribadi maupun secara kolektif dalam kepengurusan taruh kata, maka dia akan nasakhat, akan merubah sesuatu hal yang lama, hal-hal yang mungkin dulu kurang pas dibentuk tidak bisa, tiba-tiba mudah. Kenapa? Karena pembiasaan, dan itu kekuatan dari metode ajar beliau adalah pembiasaan. Dan membiasakan sesuatu yang sederhana itu adalah lebih mudah daripada membiasakan sesuatu yang kelihatannya zahirnya spektakuler tapi kita tidak bisa mengistiqomahkannya, maka itu tidak akan terlalu banyak berefek. Mulai dengan kegiatan tapi dawam, langgeng, insyaallah akan menjadi suatu program yang baik untuk kita semua. Ini sebagai juga saya takkid Ustaz kepada kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik, program-programnya bisa juga bagus sehingga bisa memberi manfaat yang banyak. Jadi bukan hanya mengambil manfaat tapi juga memberi manfaat yang banyak insyaallah taala biidznillah subhanahu wa taala. Kita di sini dalam rangka tiada lain adalah memperkuat alaqah rabithah hubungan kita dengan murabbi arwahina, dengan guru kita. Karena tidak ada hal lain yang diinginkan oleh seorang murid, seorang santri kepada kiainya, seorang murid kepada gurunya, kecuali adalah tersambungnya hubungan antara keduanya. Dan dikatakan oleh Buya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang mengatakan al-alaqah wa rabithah baina syekh wa muridihi nashru ulumihi wa sayru ala manhaji. Beliau mengatakan bahwasannya hubungan dan ikatan antara guru dengan muridnya adalah penyebaran ilmunya guru, dengan menyebarkan ilmunya guru dan dengan berjalan pada manhajnya atau di atas manhajnya guru. Manhaj apapun, manhaj mau manhaj mengajar, mau manhaj belajar, mau manhaj ibadah, mau manhaj cara berpikir, mau manhaj cara bersikap, mau manhaj bahkan keseharian, pakaian, kata dan lain sebagainya. Karena di situ letak sir. Dikatakan jangan toleh kanan atau kiri, tapi perkataan ini jangan disalahgunakan. Bukan berarti yang lainnya itu tidak baik, bukan berarti begitu. Saya kasih suatu perumpamaan. Di sini colokan listrik itu stop kontak. Stop kontak itu di sini kan banyak dan semuanya baik berfungsi. Semuanya baik dan berfungsi. Pertanyaannya adalah, jika antum ngecasnya pindah-pindah dengan ngecasnya di satu stop kontak saja, kira-kira lebih cepat mana full baterainya? Di satu stop kontak.
kan begitu kan. Tapi bukan berarti ketika antum ngecas di satu stop kontak yang lain ini buruk, bukan berarti begitu. Hanya saja secara efektif dan praktis dan juga keterbatasan dari ruang gerak, kalau dalam hal ini analoginya adalah usia, usia, maka yang memang lebih efektif adalah ngecas satu stop kontak. Ini kenapa demikiannya? Karena kalau kita dulu belajar taklimul muta'alim, kalau mau istilahnya mau ganti stop kontak itu harus ngecek dulu, mengamati dulu. Lah mengamati dan lain sebagainya ini kan membutuhkan waktu. Fokus dalam pekerjaan, fokus dalam aktivitas belajar dan mengajar Al-Quran itu sebagaimana skill yang sudah ada pada antum. Kembangkan itu, dasar itu yang dikembangkan. Dan yang paling penting adalah konsistensi itu tadi. Semuanya, cara ajar, metode dakwah apapun, semuanya muaranya satu, adalah untuk Rasulullah SAW dan semuanya baik. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Kalau antum baca tafsir, bil qalam itu bukan hanya menulis, bukan hanya qalam, semua hal. Al-qalam di situ adalah termasuk juga metode pengajaran, Pokoknya yang bisa menjadi sebab orang itu menyerap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya al-qalam. Ini secara hakikat itu adalah fi'lullah, tapi secara sabab sunnatullah, adat kebiasaannya Allah menciptakan beberapa sabab-sabab untuk orang ini bisa menyerap ilmu, menjadi akseptor daripada ilmu. Nah, itu semua hal yang menjadi media wasilah sampainya ilmu kepada manusia itu namanya al-qalam. Bukan hanya pena, apa saja. Nah, begitu. Jadi makna kita kan pakai nama bil qalam ya. Al-qalam ini kalau berdasarkan dari tafsir itu maknanya ya bukan satu metode saja. Semua metode, mau di dalam belajar mengajar Al-Quran atau di dalam mengajarkan ilmu kepada masyarakat, cara dakwah. Nah, dalam hal ini kan saya tadi membahas manhaj. Manhaj itu banyak sekali, manhaj dakwah banyak sekali, dan semuanya bagus, semuanya teruji. Apalagi di negara kita, bangsa Indonesia ini dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah surut yang namanya dai-dai handal dan ulama-ulama yang sangat mumpuni di dalam bidang keilmuan itu banyak sekali. Oleh karena itu ringkasnya adalah satu manhaj, tapi jangan pernah berpandangan manhaj yang lain itu adalah manhaj yang kurang. Manhaj yang lain itu adalah manhaj yang tidak baik dan lain sebagainya. Jangan pernah berpandangan begitu. Tetap al-alaqah wa rabitah baina syekh wa muridihi nasyru binashri ulumihi wa sayri ala manhaji. Alaqah, ikatan antara syekh dengan muridnya adalah dengan menyebarkan ilmunya syekh dan juga tetap berjalan atas manhajnya syekh. Tapi saya tadi itu sedikit memberikan syarah tentang berjalan atas manhajnya syekh itu bukan karena memandang manhaj yang lain itu tidak baik, tapi lebih kepada memandang kita ini lemah, kemudian kesempatan tidak banyak, usia kita pendek. Kalau mau ganti-ganti stop kontak itu habis umur, habis mencari, habis ngecek. Jadi sudah dapat itu antum istiqomahkan, jalankan, walaupun kelihatannya ngajinya kok cuma dibolak-balik, diulang-ulang, ya ini saja kayaknya. Karena begini, untuk sekarang mungkin bil qalam kelihatan pada zaman ini cukup tersebar dengan baik dan diterima. Tapi kita mengetahui banyak sekali, bukan hanya masalah belajar mengajar Al-Quran, cara dakwah juga begitu. Suatu saat akan ada
metode lain yang lebih inovatif. Pasti itu. Namanya orang itu fastabiqul khairat, namanya ingin menyebarkan ilmu agama itu bagi orang-orang yang ikhlas itu tidak akan pernah surut sampai kapanpun. Ila yaumil qiyamah pasti akan ada nanti apa. Mau Madarin juga begitu, bahasa Arab juga begitu, dakwah juga begitu. Begitu ya. Pasti akan ada. Pasti. Tapi biasanya orang itu tidak mengukur diri. Tidak mengukur diri kemudian tertarik gitu ya. Itu bagus kalau studi banding. Tapi taksis pendasaran itu kalau antum merombak semua, antum ulangi lagi dari nol. Kita bicara sisi manfaat. Dan bagaimana? Sekali lagi secara sederhana, jalankan konsisten niat yang baik tanpa ada di dalam hati memandang diri kita adalah yang terbaik. Semua adalah yang terbaik di sisi Allah. Bukan masalah metode, tapi Allah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa innama yanzur ila qulubikum. Barangkali sekarang di kampung-kampung ada orang yang mengajarkan alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u, mim fathah a, ta fathah ta, mim dhamma mu. Oh, kawan ini. Ada mungkin, tapi subhanallah bisa mengeluarkan orang yang alim, orang yang soleh. Kenapa? Nah, barangkali dia punya aham syekh paling penting ini. Jadi ini adalah suatu hal yang normatif biasa saja, ya. Tapi kadang perlu disampaikan. Kadang-kala kita ini ghaflah, lalai. Ada orang yang istilahnya. Ini maaf saya sampaikan ini di bil kolam karena kan ya kita keluarga sendiri ya. Saya sampaikan ada orang yang asobiyah, sehingga dia berjalan atas manhaj ini benar secara lahir betul, sama-sama berjalan atas manhaj ini dengan metode ini betul. Bagaimana juga kita seperti itu. Yang beda adalahnya dia dibangun atas asobiyah, fanatisme, yang ini dibangun atas kesadaran bahwasanya kita ini lemah, mau pindah-pindah stop kontak, gak ngeces, gak penuh-penuh gitu, paham tuh? Nanti keluarnya beda, keluar hasilnya beda karena kita ini fadzakir innama anta kirlasta alaihim. Yang menjadikan adalah Allah, bukan kita. Yang menjadikan adalah Allah. Pas kita ini cuma ikhtiar. Nah, kalau kitanya bisa menampilkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang mana Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan lahiriah kita, maka nanti Allah akan menyambut. Banyak 70 pintu taufik sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Ini hal yang terkait tentang barangkali bermanfaat ya di dalam memulai pergerakan aktivitas di sini nanti. Begitu. Kemudian nanti akan apa yang ada di dalam hati antum itu akan muncul, tidak bisa dibohongi. Apa yang terekspresikan, termanifestasikan dari lahiriah antum itu muncul dari batiniah antum. Itu akan muncul. Mana orang yang asobia sehingga sikapnya kepada yang lain itu dia. Mana orang yang memang dia tetap berjalan ala manhaj gurunya ini, tapi dia karena ketawaduan dan karena hal yang saya sampaikan tadi nanti beda itu. Dan juga akan pengaruh di dalam dakwah. Karena ketika dakwah bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada dai-dai yang lain. Dai-dai yang lain itu juga sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan. Kan begitu kan? Nah, itu nahnul mustabiqun fil khairat. Jadi akan muncul nanti sikap-sikap yang elegan dan menyenangkan orang. Nah, ini dari sini. Nah, nanti mohon supaya itu juga diperhatikan. Kemudian disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam
manaqib beliau bahwasannya seorang wali dan setiap murid wajib meyakini gurunya adalah wali. Al-madad fil masyhad. Al-madad fil masyhad. Masyhad antum akan menentukan madad yang antum terima. Manakala antum masyhadnya guru antum adalah wali, madadnya yang diterima akan lebih besar daripada hanya sekedar menganggap guru antum adalah orang yang baik begitu saja, bukan wali. Madadnya tidak sama. Sehingga wajib seorang murid husnudzon bahwasannya gurunya adalah wali. Dan kita semua meyakini guru kita adalah wali min auliyaillah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan menyikapi tentang dua orang yang wafat pada zamannya. Beliau mengatakan bahwasannya begini, setiap wali yang meninggal, dia tidak menguburkan sirnya bersama dengan dia, akan tetapi dia meninggalkan sir itu pada orang selain dia. Fa anta ijtahid antakun mauqi asirri. Faham itu? Kamu bersungguh-sungguhlah agar menjadi wadah dari sir wali tersebut. Min babil aula, termasuk yang utama yang mendapatkan sir seorang wali adalah dzurriyyah serta muridnya. Ini potensinya besar selama dia mau bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya bakhtukum, beruntung orang yang memiliki guru, orang yang kesohor akan wilayahnya, terkenal akan kewaliannya. Lawang yang istilahnya mungkin yang mastur, tidak ma'ruf, tidak dikenal dengan kewaliannya saja, si murid ini wajib untuk iktikad bahwasanya gurunya adalah wali. Kan lebih mudah untuk murid yang mendapatkan guru yang ma'ruf dengan kewaliannya, itu lebih mudah untuk meyakini guru saya adalah wali. Sehingga lebih mudah lagi untuk bermujahadah bagaimana caranya bisa menangkap sirnya guru ini. Paham itu? Kemudian dijelaskan oleh salah satu guru beliau namanya Habib Muhsin bin Alwi. Beliau mengatakan dalam banyak mudzakarahnya, bagaimana bisa menjadi wadahnya sir, atau dengan kata lain, bagaimana sih bentuk mujahadah kita itu, bagaimana, apa yang dimaksud begini di dalam hal ini. Katakan, untuk ingat-ingat, idza fatakal ilm la yafutukal mihrab, wa idza fatakal mihrab la tafutukal adab. Kalau kamu kehilangan ilmu, ada beberapa orang pondok di pesantren lama yang sudah tetap madarin tidak lulus-lulus. Kan begitu kan, kita bicara internal PI, madaris gak mari-mari, bahasa Arab gak lulus-lulus, Quran ya gitu, gak lulus-lulus, murojaah terus. Memang bagaimana? Ya memang ada beberapa orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memang dibuat susah. Atau ada yang dia itu ketika di pesantren jadi muridnya seorang syekh, seorang kiai, jadi muridnya Abah Yai, tapi di pesantrennya dia tidak sungguh-sungguh. Paham itu? Ketika sudah keluar dia baru sadar, menyesal, kenapa dulu saya tidak sungguh-sungguh mencari ilmu. Sehingga sekarang ini sudah kegiatan banyak, sudah berumah tangga, harus mencari maisha, tidak sempat lagi untuk menambah ilmunya sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini namanya orang-orang yang ditinggal oleh ilmu. Idza fatakal ilmu, kalau kamu tertinggal oleh ilmu, la yafutukal mihrab, jangan sampai ditinggal oleh al-mihrab. Apa maknanya? Al-mihrab adalah tempat beribadah. Kalau tidak jadi orang alim, jadi orang yang ahli ibadah. Wa idza fatakal mihrab la yafutukal
adab. Ada orang tidak alim disuruh ibadah, tidak bisa ibadah. Kenapa? Ya karena sibuk ke pasar, sibuk membantu orang tua, sibuk disuruh ini disuruh itu, sehingga ibadah pun juga tidak bisa maksimal. Yang terakhir, la tafutukal adab. Jangan sampai ditinggal oleh adab. Ojo sampai gak duwe adab, gak duwe tata krama, gak duwe etika, gak duwe kesopanan, gak duwe akhlak. Yang bagus adalah ketiga-tiganya. La tai'as min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita masih kepingin belajar Al-Qur'an, kepingin hafalkan, tapi sudah tidak bisa, ada kesempatan. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasa saja. Tugas kita itu bukan hafalnya, tapi tugas kita menghafalnya. Masalah hafal atau tidak itu Allah. Wa 'alallah tawakkalna. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar saja tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, innaka 'adzabtal umam, ba'dhum bil hijarah, wa ba'dhum bil khasaf, wa ba'dhum bil masakh, fama anta fa'ilun bi ummati." Rasulullah ini nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjenengan ini telah mengadab, menimpakan adab kepada umat-umat terdahulu. Sebagian panjenengan lempari dengan bebatuan." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran dia. Alhamdulillah. Engkau telah mengadab umat-umat tersebut, sebagian dengan batu, sebagian dengan al-khasaf itu apa namanya? Kemarin terjadi di Indonesia itu likuifaksi, kayak di Sulawesi. Satu desa ambles disedot oleh dibalik, yang tadinya ada di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Itu khasaf dalam bahasa Al-Quran. Bapak tahu bimasah, sebagian lagi dengan dirubah rupanya. Fama anta fa'ilun bi ummati. Rasulullah ini khawatir, apa gerangan yang akan Allah perbuat? Adab apa yang Allah timpakan kepada umatku ya Allah? Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, unzilu alaihim rahmah. Akan aku turunkan rahmat atas mereka, tidak diadab. Wa ubadilu sayyi'atihimul hasanah, dan akan aku ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa man da'ani minhum labaitu, dan barang siapa memanggilku di antara mereka, maka aku akan menyambutnya. Nah, ini yang biasanya dulu haji, umroh di antaranya. Nah, itu yang paling kerasa memang di sana ketika berbicara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mudah-mudahan semuanya menjadi calon jamaah haji. Amin. Wa idza sa'alani ataitu, dan jika dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa idza tawakkala alayya kafaitu. Nah ini, dan jika dia tawakal pasrah kepadaku, aku akan mencukupinya. Aku akan mencukupinya. Ini sekedar penggalan percakapan Allah dengan Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Maka ya, kadang-kala kita ini kan punya ghibtah ya, ingin waduh yang ini saya punya ghibtah dengan akhi ini. Enak suara nilai aku latihan mangan jahe, gak terima jahe lan puas kabeh tak pangan. Yo suara ini kok gak iso yo koyo ahit iku. Latihan qiraah model opo ae, mulai qiraah, qiraah B, qiraah C yo gak iso. Kan punya ghibtah ya. Tapi ya latihan saja biasa. Ketika ngaji kita takdirkan dan lain sebagainya. Setelahnya tawakkaltu 'alallah. Sudah sama. Jadi sekalipun kita ini mungkin tertinggal dalam masalah ilmu, tafawud biasa di dalam pesantren itu
Ada yang lebih ini, ada yang lebih itu. Poinnya adalah satu, lek gak oleh ilmu, ojo tinggal ibadah. Kuatkan ibadah. Kalau tidak bisa kuat di ilmu, kuatkan di ibadah. Ilmu gak kuat, ibadah gak kuat, kok bisa? Iya, karena memang sudah pingin hati seperti itu, tapi memang tidak bisa kondisinya. Kuatkan di adab, di akhlak. Jangan sampai hilang tiga-tiganya ini. Disertai dengan tetap ikhtiar. Ya, saiso-isone. Pingin ngafalkan Quran, terkata ya sudah, bisanya ada, bisa banyak ya sehari berapa gitu sama punya. Tapi saya masih tidak bisa loh. Tugas kita cuma menghafal saja kok. Yang nggak bisa kan hafalnya. Menghafalnya masa tidak bisa tuh? Kan bisa menghafal. Hafalnya yang tidak bisa. Lah iya, memang hafal itu bukan urusan antum. Inna nahnu nazzalna dzikra. Yang jaga hafalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan antum. Antum cukup hafalkan, antum cukup murojaah supaya tidak hilang. Nah, kalau sudah murojaah tetap usaha ternyata juga hilang, masa berdosa? Kan tidak berdosa. Yang berdosa itu kan adalah yang mufasir. Kan begitu kan? Nah, jadi ya sudah, biasa saja, sudah hafalkan semampunya. Tidak ada tugas hafal, tugasnya kita menghafal. Paham tuh? Nah, jadi begitu. Ini semua tiga itu ijtihad. Bersungguh-sungguh dalam hal ini, maka kamu akan menjadi mauqi asirri syaikhika, akan menjadi wadah atau tempatnya sir dari guru. Nah, ini munasabat haul juga saya sampaikan kepada para anak-anaknya Abah Yai semuanya. Mudah-mudahan ayo sama-sama kita ini nata'awan, saling bantu-membantu untuk bisa lebih baik, untuk bisa membahagiakan beliau. Saya yakin dengan apa yang antum lakukan di sini itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan beliau. Termasuk juga bagian dari nasyrul ilm, termasuk juga bagian dari as-sair ala manhajihi. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi tempat yang membuat kita ini di sini betah, nyaman, dan menjadi tempat yang barokah, manfaat, membuat kita ini bisa hilang sumpah ketika masuk di sini. Dan saya yakin, kenapa? Ada satu makalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia mengatakan begini, ayyamuna marrat Al-Habib Abu Bakar khairun minal a'yad. Kata beliau, hari-hari kami dulu manakala berlalu bersama dengan Habib Abu Bakar Latos, ini guru beliau, bersama dengan guru saya, kata beliau, itu lebih baik daripada hari raya. Kita sekarang merasakan dulu ketika kita hari raya masih di pondok, khususnya pagi itu setelah subuh kita sowan ke beliau sebelum beliau khutbah, itu rasanya kan enak, ditanyai satu persatu itu enak. Bahkan sekarang hari raya sudah 2 hari raya, kalau Idul Fitri Idul Adha ya sudah 4 ya, mau 4 sudah 3 ini, mau 4. Itu kita rasakan lebih enak dulu ketika ada beliau. Bahkan bukan hari raya tapi bersama beliau lebih enak. Ya. Kemudian lanjut ungkapan beliau adalah dzikruziyan yudhibu mukaddiratiz zaman. Mengingat orang-orang yang baik, apalagi mengingat guru, itu akan menghilangkan semua polusi zaman. Nah, mudah-mudahan setiap masuk ke sini, karena ini menjadi markas perjuangan di dalam menyebarkan ilmu beliau, saya rasa siapapun yang masuk di sini, dari anak-anaknya Abah, dari mau anak didik maupun anak kandung atau anak keturunan, anak nasab maupun anak sanad, masuk ke sini, saya yakin pasti yang diingat adalah guru. Dan ketika masuk di sini, harapannya adalah mengingat guru itu akan menghilangkan segala polusi zaman. Ini polusi zaman ini agak banyak akhir-akhir ini ya. Buka HP ya polusi, nggak buka HP ya polusi, sumpah pokoknya. Tapi akan hilang manakala kita mengingat orang-orang yang soleh, apalagi mengingat orang tua yang soleh, mengingat guru-guru kita. Mudah-mudahan ini tempat bisa menjadi magnet tersendiri untuk kawan-kawan alumni tertarik untuk datang ke sini, kemudian giat di sini membantu program, dan mudah-mudahan yang sumpek-sumpek di luar kemudian datang ke sini. Lek masih sumpek saja, wah ini berarti akhirnya abot masalahnya. Datang ke sini masih sumpek kayak ada datang lolo
kelam kelong olah toleng iki koyo ya abot iki masalahe ya wis lek abot ya budal nang Singosari ziarah wadul nang guru wadul nang guru abah saya punya masalah itu masalah apa atau punya hajat apa saya mau ujian skripsi apa saya mau buka usaha apa saya bilang waduh kita doakan ada satu kisah mudah-mudahan ini mohon maaf waktunya mungkin ini terakhir mudah-mudahan bisa menjadi manfaat wabil khusus buat kami anak-anak beliau suatu ketika Rasulullah SAW setelah perang Badar beliau itu mendatangi jenazah-jenazah orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh di perang Badar musuh jenazahnya didatangi gitu ya didatangi terus beliau bilang disebutkan ini namanya dipanggil namanya ya fulan ya fulan ya fulan begitu qad wajadtu ma wa'adani rabbi fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum gitu kata Rasulullah dipanggil misalkan namanya siapa begitu ya namanya A B C wahai A wahai B gitu. Sungguh aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku merupakan suatu kebenaran. Sekarang kamu sudah mati, apakah kamu mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan itu adalah suatu kebenaran? Para sahabat bingung melihat Rasulullah bicara dengan jenazah orang-orang kafir. Kata mereka, para sahabat, ya Rasulullah atunadihim wahum amwat. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengajak bicara mereka, memanggil mereka, berseru kepada mereka, padahal mereka ini adalah orang-orang mati? Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi innahum la asma'u li hadzal kalam minkum walakinna la yaqdiruna 'alal jawab. Demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang mati ini pastilah lebih mendengar kepada ucapanku daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menjawab. Kalau orang kafir bisa mendengar ucapan kita, apalagi orang soleh, ahli Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, wafat dengan membawa kalimat syahadah yang disaksikan oleh orang banyak, yang menghabiskan waktunya untuk membina umat Rasulullah SAW, yang berjuang untuk Al-Qurannya, pasti mendengar ucapan kita. Buat yang super masuk ke sini kok sih super kayak ziarah datang ziarah betul Pak, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini lagi galau begitu, mau nikah kok ruwet, ada aja ganjalan. Ndak nikah. Nah, saya mohon supaya pasangan alhamdulillah sudah ada, tapi tidak tahu mudinnya tidak ada satupun yang datang mau nikahkan, mungkin gitu. Ya, walhasil sering kirim Fatihah kepada guru, karena begini, orang itu kalau sudah wafat, orang kalau sudah meninggal dunia, bacaan satu Fatihah dikirimkan kepada mereka lebih membahagiakan mereka daripada dunia seisinya. Kita dulu melihat beliau mungkin sakit, punya kesulitan berjalan, ingin belikan kursi roda, kok pas kiriman kurang, gak punya uang, cuma punya azum saja. Melihat beliau kursinya sudah gelak-gelik, kurang pantas, ingin belikan kursi, tidak punya uang. Melihat beliau mobilnya tabrakan, ya pernah kan, berapa kali tabrakan, ingin belikan mobil, tapi tidak punya uang. Beliau naik turun tangga capek, ingin belikan lift, tidak punya uang. Ya, dulu keinginan itu sekarang masih bisa berjalan, yaitu dengan banyak kirim Fatihah, baca doa khatmil Quran ini tadi di Fatihah, dihadiahkan pahalanya untuk beliau, ngajar pahalanya dihadiahkan untuk beliau, sedekah pahalanya dihadiahkan untuk beliau. Begitu
itu lebih beliau sukai daripada dunia seisinya. Jadi yang dulu mungkin dunia ini gak pati iso digunakan untuk membahagiakan beliau, ini namanya pecinta dari jauh. Ya, demek cinta tok ae, pengen kayak gak iso tapi gak duwe apa, gak duwe apa-apa. Nah sekarang beliau sudah lepas daripada alam dunia, alam barzakh ini adalah suatu kesempatan kita untuk bisa membahagiakan beliau lebih banyak lagi, banyak kirimkan pahala kepada beliau akan sangat berbahagia. Ya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada guyonnya, mohon maaf Yai Bunyai, barangkali ada yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al usul taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim fi hadzal khatam wa nuqaddimu thawaba dzalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunna maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma ila arwahi abai ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ila ruhi kulli wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwah abaina wa ummatina wa auladina banatina dhurriyyatina wa masyayikhina muallimina wa amamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa akhwalina wa khalatina wa asharina wa limuddina wudi abaina wa thawaban mithla dhalika ma'a mazidi birika wa ihsanika ila arwahi man kanatil qira'a bismihim wa talawna dhalik min ajlihim rabbi arwahina al-jahil haq Muhammad basari alwi murtada wa zawjati jaddati gamar ya binti Abdul Hamid wa usulihima wa furu'ihima wa dhawil huquqi alaihim ajma'in awsilillahumma thawaban dhalika minna ilaihim waj'al nuran yasawi talala baina aydihim Allahumma ja'al fida'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum Allahumma a'id alaina barakatihim wa sararihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa sahih liqa'ana wa liqa'ahum bihabibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil barzakh qabla al akhirah warzuqna wa iyyahum kamal ladatin nadhar ila wajhikal karim wajma' bainana bainahum fi mustaqar rahmatik ma'ali awliya'i ma'alladina namta alaihim nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun Allah kafa billahi alima Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma ij'al khaira a'malina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghair mukhzin wala fadih Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salawatina wa ighfir khati'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata wa salamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman Allahumma ja'al khatmana hadza muqarriban ila jannatin na'im wa khalisan liwajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah Amin
Niki kang saged kula aturaken nyuwun agung pangapunten ada ma'kulakum alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur katsiran atas mau'idhah hasanah. Semoga kita bisa memetik banyak pelajaran dari beliau dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Amin.